Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, mu'takifin, mu'takifat yang dirahmati oleh Allah. Kembali mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, sehatul badan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, dan semoga kita bisa pandai-pandai bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah, untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang kelak diakui oleh beliau dengan cara kita memperbanyak salawat, dengan mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan ma'iyah, kebersamaan bersama beliau di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita fikih sirah an-nabawiyah. Kita sampai pada bagian yang keempat, yaitu bagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah negara. Bagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masyarakat. Setelah 13 tahun beliau, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat disiksa, ditekan, bahkan para sahabat ada yang meninggal, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian baginda Nabi dan para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah ke sebuah kota yang kota tersebut akan menjadi benih tumbuhnya Islam, dan dari sanalah tersebar agama Islam. Dari sanalah kemudian Islam berkembang subur dan menyebar ke berbagai pelosok-pelosok negeri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dengan menggunakan ontanya bersama Abu Bakar As-Siddiq selama 10 hari, Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang berat, penuh dengan tantangan, bahkan antara hidup dan mati. Di perjalanan hampir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibunuh oleh Suraqah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjamin nabinya, fasayakfikahumullah, maka akan kami jaga engkau wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kafir. Akhirnya baginda Nabi SAW sampailah di Madinah.
Di Madinah inilah beliau kemudian disambut dengan sukacita, disambut dengan gembira, ya, mendapatkan orang-orang yang 180 derajat berbeda dengan orang-orang Makkah yang sangat membenci Nabi, yang sangat musuhi Nabi. Justru sebaliknya, orang-orang Madinah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk membangun sebuah negara, ya, membangun sebuah masyarakat yang berkualitas, ya, tidak hanya kuantitasnya yang banyak, tetapi juga kualitasnya baik, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan dibimbing oleh wahyu, ya, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semuanya. Bagaimana sih, ya, kita bisa menciptakan sebuah masyarakat yang Islam? Setidaknya, ya, lingkungan kita, atau kalau tidak bisa di antara keluarga kita, agar keluarga kita itu tumbuh, ya, agar keluarga kita itu bisa hidup sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yang perlu, ya, dibangun, atau pondasi yang pertama yang dibangun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau membangun masjid, ya. Beliau mendirikan masjid, ya, yang kita sudah pelajari pada minggu lalu atau pada pertemuan yang lalu, bahwa sebuah masyarakat, ya, akan tumbuh dengan baik, maka syarat yang pertama, ya, harus ada masjid, ya. Tidak harus ada pasar, tidak harus ada terminal. Yang paling terpenting adalah masjid. Kenapa? Karena, ya, masjid ini adalah tempat di mana semua kaum muslimin berkumpul, ya. Masjid inilah di mana kaum muslimin akan saling mengenal. Ketika saling mengenal, kemudian saling mencintai. Kemudian masjid juga adalah tempat bagaimana kaum muslimin bisa mendapatkan, ya, ilmu-ilmu baru, mendapatkan ayat-ayat baru, hadis-hadis baru dari Rasulullah, bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran. Masjid juga digunakan untuk, ya, mereka yang mungkin kesulitan di antara para sahabat, maka kemudian sahabat yang lain bisa membantu, dan fungsi-fungsi yang lainnya, ya. Jadi masjid memiliki peranan sangat penting dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya permasalahan agama, tidak hanya permasalahan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antara seorang hamba dengan hamba. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya pondasi yang kedua, ya, sebuah masyarakat ini akan tumbuh dengan baik. Sebuah masyarakat ini akan mendapatkan kesejahteraannya, keamanannya, dan kemajuannya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita perlunya, ya, pondasi yang kedua setelah adanya masjid. Pondasi yang kedua adalah al-ukhuwah bainal muslimin, ya. Membangun masjid itu sangat penting, tetapi, ya, tidak kalah penting dari membangun masjid adalah membangun manusianya, ya. Al-ukhuwah bainal muslimin, ya. Jadi percuma kalau kita membangun masjid besar-besar, membangun masjid indah-indah, ya, tetapi manusianya tidak dibangun, ya. Makanya para ulama mengatakan al-insan qabla al-bunyan, ya. Bangunlah manusia dulu sebelum membangun masjid. Ya, Rasulullah sudah melakukan, para sahabat digembleng, dididik, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah juga membangun masjid. Pada intinya, dua hal ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Islam itu memperhatikan bangunan-bangunan, juga Islam memperhatikan kepada orang, manusia, ya. Al-bunyan wal insan.
Nah, di antara yang diusahakan oleh Rasulullah SAW dalam membangun manusia adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Ya, jadi muhajirin orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah itu agar mereka merasa ya ada saudaranya, karena banyak saudara-saudara yang mereka tinggalkan di Makkah. Ya, ada yang meninggalkan bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, mungkin bahkan pasangannya, anaknya, ya, ditinggalkan begitu saja. Keluarganya juga ditinggalkan karena mungkin mereka masih kafir. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya, dan persaudaraan ini betul-betul dibangun di atas persaudaraan yang sebenar-benarnya. Ya, tidak hanya sebatas ucapan bibir saja, tetapi betul-betul dipraktekkan ya oleh para sahabat dengan sebenar-benarnya. Bahkan persaudaraan ini tidak hanya persaudaraan secara emosional, ya. Artinya kita kan sesama kaum muslimin bersaudara, harus saling menolong, harus saling membantu, harus bersatu, tidak boleh bermusuhan. Tidak hanya itu aja, ya, tetapi yang dilakukan oleh muhajirin dan ansor, persaudaraan yang mereka bangun sampai antar mereka itu saling mewarisi. Ya, jadi antara muhajirin dan ansor, ketika ada di antara mereka meninggal, ya seumpama ada orang ansor meninggal, ya bersaudara dengan orang muhajirin, maka orang muhajirin ini punya hak untuk mewarisi hartanya orang ansor tersebut sampai segitunya. Ya, bahkan ya harta orang ansor, kalau mereka punya harta itu pun rela mereka bagi dengan orang-orang muhajirin. Bahkan mereka mungkin punya istri pun, kalau istrinya ada 2, ya lebih dari 1, mereka rela untuk membagi istrinya. Ya bukan joinannya, tapi apa? Salah satu dicerai dulu. Semua istrinya 2, maka salah satu dicerai dulu, ya. Kemudian diberikan kepada saudaranya ini, dari kaum muhajir. Ya. Dan ini terjadi kepada saudara Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf ini seorang pemuda saudagar kaya, ya, pedagang yang sangat sukses, orang yang sangat kaya sekali dari orang-orang Makkah muhajirin. Ya. Dia rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan semua hartanya, rumahnya, semua harta yang ada di Makkah ditinggalkan semuanya. Hanya hijrah ke Madinah, tidak punya apa-apa, hanya pakaian dan beberapa harta yang dia bawa. Ketika itu kemudian Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', ya. Disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Kebetulan Sa'ad bin Rabi' pun termasuk orang paling kaya di Madinah, ya. Karena terkadang orang ini lebih cocok orang kaya dengan orang kaya. Nah, kemudian apa? Dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini orangnya sangat kaya, hartanya sangat banyak, ya. Kemudian rumahnya juga banyak, istrinya 2, ya. Hanya begitu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, hanya Sa'ad bin Rabi' langsung menawari kepada Abdurrahman bin Auf, ya, wahai Abdurrahman bin Auf, saya itu termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Ya, alhamdulillah, bukan pamer, tapi memang kenyataan seperti itu. Ya, saya punya harta banyak, ini, ya. Saya juga punya rumah banyak, ini. Saya punya istri 2, ya. Saya punya istri 2. Nah, sebagai bukti bahwa saya betul-betul ya menjalankan perintah Rasulullah, bahwa saya adalah saudara engkau sekarang, wahai Abdurrahman bin Auf, ya, lebih dari persaudaraan nasab, tidak hanya persaudaraan ya ucapan bibir saja atau persaudaraan ukhuwah ya Islamiyah yang ya, hanya sekedar emosional saja, tetapi betul-betul dipraktekkan. Ya, saya betul-betul
seperti kakak atau seperti adikmu, wahai Abdurrahman bin Auf. Anggaplah saya sebagai kakak atau adikmu. Silakan, saya punya harta di sini, saya punya sawah, saya punya kebun kurma. Ini buat kamu. Ya, silakan ambil. Nih sertifikatnya. Kalau ada sertifikat zaman dulu, Pak. Nggak ada sertifikat. Jadi zaman dulu ya orang punya tanah, ya udah punya tanah, kasih. Nih buat kamu. Ya, ini buat saya. Rumah, nih, ini rumah yang ini buat kamu. Udah, silakan kamu pakai. Nggak pinjam-pinjam, buat kamu, gitu ya. Itu saking tulusnya. Bagaimana orang-orang Ansor, makanya Ansor itu kan dari kata nasoro, menolong. Menolong betul-betul menolong. Ya, menolong betul-betul menolong, tidak hanya ucapan bibir saja, ya. Tidak hanya menolong semampunya kita, tidak, tapi betul-betul menolong dengan sepenuh-penuhnya. Nah, akhirnya apa? Nih, harta buat kamu, nih, rumah buat kamu. Ini ada 2 istri, saya punya 2 istri. Silakan kamu pilih. Ya, siapa di antara kedua ini yang paling kamu tertarik dengannya? Ya, silakan. Yang mau istri yang muda atau yang tua, ya. Yang mana yang menurut kamu paling cantik, yang paling menarik buat kamu? Sampai ditawari segitunya, Pak. Ya. Sampai ditawari. Kemudian apa? Nanti kamu pilih, kalau pilih ini, nanti saya ceraikan dan silakan kamu nikah. Gitu. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, beliau adalah seorang yang terhormat, ya, seorang yang memang tumbuh di kalangan yang terhormat, ya, terpandang. Beliau, ya, bukannya meremehkan pemberian dari Sa'ad bin Rabi', tetapi beliau ingin menjadi muslim yang memang mandiri. Hanya beliau tolak semuanya, ya, tidak usah, silakan kamu ambil lagi semuanya. Saya nggak butuh harta, saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh istri, ya. Tapi tunjukkan saya pasar. Akhirnya ditunjukkan, oh ya itu di sana ada pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ke pasar kemudian cari pekerjaan, ya sebisanya, apa ngangkut barang atau apa gitu ya. Ternyata, masya Allah, yang namanya memang orang jago dalam berdagang, Pak, ya. Baru beberapa bulan beliau berdagang, kemudian beliau untung. Beberapa bulan setelah itu bertemu dengan Rasulullah dengan muka yang, ya, muka berseri-seri, ya, muka seperti orang baru menikah, ya. Ketemu dengan Rasulullah SAW, ditanya, wahai Abdurrahman, kamu kenapa mukanya? Kok kamu mukanya kok kayak orang baru nikah, gitu ya. Ternyata benar. Iya Rasulullah, alhamdulillah saya berdagang, saya untung, ya, punya uang, akhirnya saya nikah, ya, lumayan, masya Allah. Ya, orang memang sudah jago dari sananya itu, sudah jago berdagang. Akhirnya beliau menjadi orang kaya lagi di Madinah, punya istri, punya rumah, punya harta, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah kemudian Rasulullah pun, ya, mempersaudarakan di antara para sahabat. Tidak hanya Abdurrahman bin Auf saja yang diperlakukan seperti ini, tetapi juga sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti Ja'far bin Abu Thalib, ya, dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, kemudian Hamzah juga dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Atban bin Malik, dan seterusnya. Ya, bahkan ada, Pak, di antara sahabat itu, ya, ada yang memang dipersaudarakan dengan, ya, orang Ansor yang kurang dari segi ekonomi. Suatu ketika orang Muhajirin ini datang, ya, ke beliau yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di rumah itu nggak ada makanan kecuali makanan yang cukup untuk keluarganya dia saja. Ya, makanan yang cukup untuk keluarganya dia saja. Datang nanya orang Muhajirin, ya, ke rumah saudaranya dari orang Ansor. Karena cukup untuk satu saja, Pak. Ya, akhirnya Pak, dia masak, ya, dipersilahkan, ini orang Muhajirinnya, orang Ansornya dia masak, istrinya masak, gitu ya.
Anak-anaknya suruh udah kamu tidur aja. Akhirnya apa? Setelah masak, dia pura-pura membetulkan lampu. Ya, kalau zaman dulu kan lampunya masih lampu itu ya, lampu ceplik ya, yang pakai minyak itu. Dia pura-pura membetulkan lampu. Akhirnya padahal lampunya ini ingin dimatikan. Lampunya ingin dimatikan. Agar apa? Agar nanti ketika dia menyuguhkan makanan, agar dia pura-pura makan. Orang Ansor ini pura-pura makan, dan agar orang Muhajir ini benar-benar makan. Gitu. Karena kan kalau terang kan otomatis pasti orang Muhajir ini nggak mau makan ya. Gimana dia makan, masa tuan rumahnya nggak makan. Sedangkan makanan ini hanya cukup untuk beberapa orang saja, untuk tuan rumah saja. Ya, akhirnya udahlah dikasihkan semuanya kepada orang Muhajirin ini, tetapi lampunya dimatikan, orang Ansornya ini pura-pura sedang makan, padahal nggak makan. Ya, jadi kalau gitu pura-pura memukul-mukul piring gitu ya, makan gitu, padahal tidak makan, masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian sampai beberapa tahun berikutnya, hukum waris antara orang-orang Muhajirin dan Ansor ini berlaku. Ya, jadi persaudaraan mereka tidak hanya persaudaraan saling tolong menolong saja, persaudaraan saling membantu saja, tetapi juga antar Muhajirin ini saling mewarisi. Ya, hampir seperti persaudaraan nasab begitu. Sampai terjadilah perang Badar Kubro, ya, perang Badar Kubro tahun kedua Hijriah, di mana kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir. Ya, kalau orang-orang kafir jumlahnya sampai 1000-an, orang muslim hanya 313, tapi bisa mengalahkan orang-orang kafir. Nah, sampai pada perang tersebutlah kemudian hukum waris antara kaum muslimin antara Muhajirin dengan Ansor dihapuskan. Ya, hukumnya balik lagi. Artinya apa? Yang bisa mewarisi kita adalah orang-orang yang punya hubungan nasab dengan kita, atau punya hubungan pernikahan dengan kita, gitu ya. Adapun antara Muhajirin dan Ansor, di mana antara saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW sudah tidak berlaku lagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajaran yang pertama adalah inna ayya daulatin la yumkinu an tanhadha wa taquma illa ala asasin min wahdatil ummah wa tasanudiha. Bahwa negara apapun, Bapak sekalian, masyarakat apapun, dimanapun, ya, bagaimanapun, tidak akan bisa bangkit, ya, tidak akan bisa maju kecuali dengan persatuan umat. Ya. Tidak bisa nih Indonesia ini menjadi negara bermaju, negara yang bangkit, yang kuat ekonominya, negara yang sejahtera, negara yang lojinawi, gemah-ripah dan lain sebagainya, kecuali harus ada persatuan umat, sekali. Ya, tidak bisa Indonesia membangun jalan, membangun gedung-gedung, maju negaranya, kecuali yang pertama harus memiliki pondasi yang kuat. Ya, pondasi yang kuat itu apa? Persatuan antara anak-anak bangsa, persatuan antara kaum muslimin, antara Muhajirin dan Ansor, ya. Dan persatuan itu tidak akan terbangun kecuali antar Muhajirin dan Ansor harus merasa mereka bersaudara, ya. Mereka itu, ya, harus saling bahu membahu, saling tolong menolong, harus bersatu, baru, ya, terwujudlah persatuan pada sebuah masyarakat, terwujudlah persatuan pada sebuah negara, barulah kemudian sebuah negara ini bisa membangun. Ya, nggak mungkin negara bisa membangun, bisa bangkit, bisa maju ekonominya kalau
Di dalamnya saja sudah keropos, ya. Di dalamnya saja itu saling caci mencaci, di bawahnya saling tidak tolong menolong, saling bermusuhan, saling berperang. Ya. Makanya kita lihat negara-negara yang konflik, ya. Negara-negara yang konflik terus itu tidak akan pernah bisa membangun. Ya. Ngurusin di dalam negaranya saja masih repot, apalagi kemudian membangun ekonominya, membangun ini. Nah, makanya ya kita pun seperti itu, membangun masyarakat yang dasar, pondasi yang pertama, seperti kita membangun rumah untuk bisa membangun bangunan yang di atasnya, temboknya, ya kemudian dindingnya dan lain sebagainya, itu harus memiliki pondasi yang kokoh terlebih dahulu. Kalau belum kokoh kemudian sudah kita bangun di atasnya, ya sangat mudah sekali roboh. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor dan menyamakan antara mereka dan menghapus semua ikatan-ikatan seperti persukuan-persukuan, ya, ataupun kefanatikan. Ya, kamu dari suku mana? Saya dari Aus, saya dari Khazraj, saya dari Quraisy, saya dari Mekah, saya dari Madinah. Itu semuanya dihapus. Kamu kulit apa? Saya kulit hitam, saya kulit putih. Kamu profesinya apa? Saya pedagang, saya petani. Itu semuanya disingkirkan. Udah, jangan bawa-bawa suku, jangan bawa-bawa asal daerah, jangan bawa-bawa nasab. Ya, saya keturunan ini, saya keturunan itu. Itulah yang membuat hancurnya sebuah negara, hancurnya sebuah masyarakat, ketika masih membawa-bawa suku-suku, kesuku-sukuan, kefanatikan, ya. Karena Islam menyamakan semuanya. Tidak ada bedanya antara Arab dengan non-Arab. Tidak ada bedanya antara kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada bedanya antara orang kaya dengan orang miskin, antara muhajirin dengan ansor. Semuanya sama. Kita berdiri di atas akidah yang sama. Kita berdiri di atas agama yang sama, yaitu agama Islam. Ya. Bahkan agama Islam inilah persaudaraan yang kekal, Pak, yang nanti kita akan bawa sampai nanti di akhirat. Ya, kalau persaudaraan nasab itu kan belum tentu. Kita punya kakak, kita punya adik, kita punya orang tua. Kalau ternyata berbeda agama, itu hanya bersama di dunia saja. Ketika di akhirat sudah tidak bisa bersama lagi. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, ya, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anaknya Kan'an dari banjir, ya. Ya Allah, tolong selamatkan anakku, sesungguhnya dia adalah keluargaku, sesungguhnya dia adalah anakku. Maka apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Dia bukanlah anakmu, ya. Innahu amalun ghairu shalih. Kenapa? Karena ya dia telah kafir, dia seolah-olah telah memutus persaudaraan denganmu, ya. Walaupun di dunia bersaudara, dia adalah anakmu, dia bersamamu, tetapi nanti di akhirat akan putus persaudaraan tersebut, ya. Tidak ada hubungan lagi antara kamu wahai Nabi Nuh dengan Kan'an anakmu, begitu. Ya, jadi ya kita berharap kan nanti setelah meninggal itu kita masih dikumpulkan dengan saudara kita, dengan bapak ibu kita, anak kita, hubungan nasab. Bisa. Bagaimana caranya? Kita harus sama-sama beriman, meninggal dalam kondisi beriman, dan ya kita harus bersaudara betul-betul dan menjadi orang-orang yang soleh, kita sama-sama masuk surga, begitu. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka bohong kalau ada orang yang mengajak persatuan, ada orang atau kelompok yang mengajak persatuan, yang mengajak kepada persaudaraan, sedangkan ya akidah dia masih bertentangan dengan akidah kita. Ya, orang-orang Syiah ingin bersaudara dengan orang-orang Sunni. Ayo kita bersaudara, ayo kita bersatu, menjadi persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang nggak pernah terjadi, Pak. Ya,
Al-Azhar itu sudah mengupayakan berkali-kali at-taqrib baina al-madzahib, mempersatukan, mempererat, memperdekatkan antara mazhab-mazhab, terutama antara Sunni dengan Syiah. Itu nggak bisa. Ya, selalu gagal. Kenapa? Karena akidahnya bertolak belakang. Ya, di satu sisi kita menghormati para sahabat, menghormati keluarga Nabi. Kita juga akidahnya berbeda dengan mereka. Di sisi lain, orang-orang Syiah mencaci maki para sahabat, mencaci maki keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengklaim punya Al-Quran yang berbeda dengan Al-Quran kita. Rujukan-rujukan mereka, hadis-hadisnya juga berbeda dengan kita. Ya, kalau di depan kita mungkin mengatakan kita sama dengan kalian, tidak ada bedanya antara kita orang-orang Syiah dengan kalian orang-orang Sunni, sama saja. Tetapi di belakangnya ternyata kemudian bertentangan dengan kita. Nah, makanya sampai kapanpun ya, tidak akan bisa bersatu dan berat untuk bisa mencapai ukhuwah Islamiyah kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam tetapi di dalamnya ajarannya adalah bukan ajaran Islam. Gitu ya. Di dalamnya ternyata menghancurkan syariat dan pondasi-pondasi Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi negara yang maju, untuk menjadi negara yang sejahtera, maka sebuah negara ini harus menerapkan unsur-unsur keadilan dan persamaan. Tidak boleh kita itu beda-bedakan antara ini anak pejabat, ya maka diistimewakan. Ini anak pejabat, maka nanti kalau mau nyalon lebih gampang. Gak bisa. Ya, ini anak pejabat, maka kalau punya perkara maka bisa dilindungi. Ya, sehingga pisau kita itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, gak bisa. Harus sama di hadapan undang-undang. Harus sama di hadapan hukum. Tidak ada bedanya. Orang kaya, orang miskin sama. Orang yang bernasab bagus ya, anak-anak pemimpin ataupun anak-anak orang biasa harus sama semuanya. Orang Aus, orang Khazraj, orang Madinah, orang Makkah harus sama semuanya. Inilah yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sebuah negara menerapkan prinsip persamaan dan keadilan, maka akan semakin terwujudlah ya kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara sekalian. Tapi sebaliknya, kalau sebuah negara sudah mulai mengabaikan keadilan, ya sudah mulai mengabaikan persamaan, ya keadilan sudah mulai kikis, orang dizalimi, bingung mau mencari keadilan kemana, ya ada orang yang mencuri ayam dihukum dengan seadil-adilnya. Tetapi orang yang korupsi sampai triliunan ya betul-betul dipermudah, bahkan hukumannya seringan-ringannya. Di mana keadilan? Kalau keadilan sudah mulai sulit ditegakkan di sebuah negara, sudah mulai renggang ya antara perbedaan antara si kaya dan si miskin, pejabat dengan rakyat, maka sudah semakin jauh sebuah negara ini dari kata adil, kata maju atau kata makmur, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memelihara itu dua hal itu, yaitu keadilan dan persamaan antara kaum muslimin. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh kita merasa paling hebat. Kita merasa saya anak pahlawan, harus diistimewakan, ya. Kalau di jalan raya saya harus dikasih jalan, ya. Tidak boleh bareng-bareng sama-sama macet. Saya kalau di jalan harus bersama-sama, nggak boleh seperti itu. Harus sama di hadapan masyarakat, di hadapan hukum, harus ditegakkan seadil-adilnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga yang terakhir, persaudaraan yang diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor.
Persaudaraannya itu tidak hanya sekedar simbol saja, ya. Jadi kalau kita ingin betul-betul menegakkan sebuah negara yang maju, yang makmur, yang sejahtera, ya, persaudaraan yang kita angkat itu tidak hanya sekedar ucapan bibir saja, Pak. Tidak hanya teori saja, tetapi betul-betul dipraktekkan, ya. Inilah yang dipraktekkan oleh Nabi dan juga dipraktekkan oleh para sahabat. Tadi sudah saya sampaikan Abdurrahman bin Auf, ya. Bagaimana beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', dan Sa'ad bin Rabi' betul-betul memuliakan Abdurrahman bin Auf, diberikan rumah, diberikan harta, mau diberikan juga istrinya. Hanya saja Abdurrahman bin Auf menolak, ya. Dan ini tidak hanya terjadi pada Abdurrahman bin Auf, hampir puluhan sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perlakuan yang sama, Coba zaman sekarang ada nggak Pak yang seperti itu? Ya, kaum muslimin, ya, pendatang yang ke Jakarta dengan penduduk asli, kemudian penduduk aslinya silakan kamu tinggal di sini, tinggal di sini nggak usah bayar, nggak usah ngontrak, pakai aja nggak apa-apa. Nggak ada yang seperti itu. Ya, minjemin saja nggak ada, apalagi ngasih. Ya. Kalau zaman dahulu itu tidak hanya minjemin tapi ngasih, Pak. Ini kasih, ini buat kamu, kontrakan ini buat kamu, kamu pakai, kamu sewain lagi juga nggak apa-apa, nggak ada seperti itu ya. Jadi inilah satu-satunya persaudaraan tingkat tinggi yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini adalah persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya persaudaraan saling menolong saja, ya. Saling menolong, kita saling menolong ya harus begitu ya. Tidak hanya itu saja, tetapi juga harta dikeluarkan, bahkan istri diberikan, ya. Kalau meninggal mewarisi, kalau ya ini saudaranya disakiti dia membela, begitu. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Inilah metode yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum membangun negara Madinah yang lebih luas lagi. Yang perlu dibangun adalah masyarakatnya. Bagaimana menciptakan masyarakat yang bersatu, masyarakat yang saling mencintai, masyarakat yang saling menghargai, memandang sama, tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, tidak membeda-bedakan antara penduduk lokal dengan pendatang, tidak membeda-bedakan antara suku ini dengan suku itu, sama semuanya atas nama Islam. Selagi kamu muslim, kita sama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan ya pada pagi hari ini, yaitu fondasi yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah untuk mendirikan negara Madinah. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada masukan, silakan. Ya, silakan Pak. Sebagai masyarakat muslim sering bertanya antara Sunni dan Syiah di dalam praktek seperti apa yang sebenarnya agar apa yang tadi mau saya sampaikan, Sunni dan Syiah ini yang mana yang tidak berdasarkan Al-Quran. Jadi kita dalam menyampaikan itu benar-benar bertanya sesuatu yang kami masyarakat muslim yang masih awal-awal misalnya KTP salah susah menjabarkannya itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Syiah itu memang banyak sektor-sektornya, Pak. Ya, Syiah itu sektor-sektornya itu sangat banyak. Ada yang sampai ekstrim, ya. Ada yang pertengahan, ada juga yang bahkan lebih dekat kepada Sunni. Ya, ada Syiah yang lebih dekat kepada Sunni, tidak ekstrim. Ada yang ekstrim. Kalau yang ekstrim, ya, selain mereka memusuhi sahabat, memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, bahkan merupakan ibadah menurut mereka, Pak, ketika melaknat para sahabat. Gitu.
la'anallahu Abu Bakar, la'anallahu Umar, la'anallahu Utsman dan seterusnya. Itu menurut mereka itu ibadah. Jadi agama mana itu yang mengajarkan melaknat orang lain itu sebagai ibadah? Kita kalau menggunakan akal sehat saja nggak masuk akal, gitu ya. Nggak masuk akal. Gitu. Kenapa kok mereka sampai segitunya benci kepada para sahabat? Ya? Jadi mereka itu salah persepsi, salah pandangan, ada pemahaman yang salah. Jadi mereka mengira bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasulullah. Ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal, ya, jadi dihembuskan isu-isu bahwa Abu Bakar itu merebut kepemimpinan. Jadi menurut mereka yang lebih berhak menjadi pemimpin itu adalah dari keluarganya Nabi, Ali bin Abi Thalib, ya, Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian keluarganya. Karena ada ini wasiat dari Rasulullah. Mereka selalu mengandalkan ada hadis, ya. Hadis apa saya hadis Ghadirhum menurut mereka ini wasiat dari Rasulullah bahwa setelah meninggal kepemimpinan harus kepada Ali, harus kepada ahli bait, tidak boleh kepada yang lainnya. Padahal ketika peristiwa Ghadirhum itu yang datang tidak hanya Ali, tidak, para sahabat banyak. Dan yang disampaikan Rasulullah itu bukan kepemimpinan, maksudnya ketika Rasulullah ada di situ menyampaikan man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu. Barang siapa yang cinta kepadaku maka harus cinta kepada Ali. Hadisnya kan seperti itu. Mereka memahami maula di sini adalah pemimpin. Padahal bukan. Mereka mengklaim ini Nabi sudah berwasiat. Barang siapa yang menganggap aku sebagai pemimpin, maka Ali adalah pemimpin, bukan pemimpin, ya, tetapi kekasih. Artinya apa? Setelah meninggal, kalian cintailah Ali, cintailah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan musuhi, ya, karena Nabi SAW sudah punya firasat, sudah punya ilmu, ya, bahwa nanti setelah meninggal keluarga Nabi itu akan dimusuhi. Dan terbukti setelah Nabi meninggal, keluarga Nabi dibunuhi, diperangi, ya. Sayyidina Husain dengan keluarganya dibantai di Karbala, di Irak. Itu Nabi sudah tahu bahwa nanti putra-putra atau cucu-cucunya itu akan dibunuh. Husain akan dibunuh, begitu ya. Kepalanya sekarang di Kairo. Itu sudah firasat Rasulullah sudah diberi wahyu oleh Allah. Makanya barang siapa yang mencintaiku maka harus mencintai Ali. Orang Syiah menganggap hadis ini adalah pengangkatan Ali sebagai khalifah. Padahal yang hadir di situ nggak cuma Ali, banyak. Dan ketika itu sahabat-sahabat tidak memahami seperti orang Syiah ini. Abu Bakar juga ada, Umar juga ada, sahabat juga banyak, gitu ya. Kalau seandainya maksud hadis itu adalah pengangkatan Ali, harus pasti semua sahabat akan sami'na wa ata'na. Tapi faktanya di mana? Tidak. Faktanya ternyata setelah Rasul SAW meninggal, para sahabat bermusyawarah, orang-orang muhajirin bermusyawarah, orang-orang ansor bermusyawarah, ya, menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Kemudian apa? Akhirnya dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin. Dan akhirnya satu persatu para sahabat berbaiat. Akhirnya hampir semua sahabat berbaiat, ya. Kalau berbaiat kalau zaman sekarang itu seperti nyoblos, Pak. Semua sahabat itu nyoblos Abu Bakar As-Siddiq, mengakui Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin, dan tidak ada yang protes. Dan ketika sahabat menentukan sesuatu dan tidak ada yang protes, itu menunjukkan ijma'. Nah, dan perkara ijma' tidak ada satu orang pun yang menentang. Ya, kalau sudah terjadi ijma' di sebuah masa, semua kaum muslimin sepakat, semua ulama sepakat, artinya itu adalah hukum yang harus diikuti. Tidak boleh di zaman berikutnya, abad berikutnya kemudian menentang. Ini nggak boleh. Ini
kesepakatan yang sama. Ini perampasan kekuasaan, nggak bisa, ya. Karena semua sahabat di zaman itu mereka berijma bahwa Abu Bakar adalah khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tiba-tiba kemudian datang orang-orang Syiah setelah beberapa tahun berikutnya kemudian apa? Membatalkan ijma tersebut, nggak bisa, ya. Nah, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Sunni adalah mengakui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah. Kemudian Umar bin Khattab khalifah, Utsman bin Affan khalifah, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah. Nah, orang-orang Syiah ini nggak mau mengakui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menganggap Abu Bakar merampas kepemimpinan, Umar juga merampas, Utsman juga merampas. Maka melaknat orang-orang yang merampas kepemimpinan itu ibadah. Menurut mereka ibadah, Pak. Ini gimana, gitu ya? Makanya sampai hari kiamat pun antara Sunni dengan Syiah tidak akan pernah bersatu kalau orang-orang Syiah masih punya keyakinan seperti itu, masih punya akidah seperti itu. Ya, bahkan mereka menuduh istri Rasulullah, ya, Siti Aisyah sebagai apa namanya, sebagai pelacur. Nauzubillah min dzalik. Sebagai pelacur. Ya. Dan apa hukumannya? Ternyata Allah sangat adil, Pak. Allah jadikan hukumannya orang-orang Syiah menganggap memecuti punggung mereka itu ibadah. Memecuti punggung mereka itu ibadah sampai keluar darah, Pak. Dan perlu diketahui bahwa hukuman orang yang menuduh wanita atau menuduh orang lain mukminah yang baik, menuduh berbuat pelacur, berbuat zina, hukumannya dari cambuk, ya, dicambuk, ya. Tidak perlu orang Sunni yang menegakkan cambukan itu, cukup mereka saja yang memperlakukan kepada diri mereka sendiri, Pak, sampai menganggap itu sebagai ibadah. Coba bayangkan, itulah adilnya Allah kepada mereka. Ya, mereka tidak perlu kita demo, ya, demo di depan kedutaan semua, Pak. Ayo orang-orang Syiah harus dicambuk karena menuduh Siti Aisyah pelacur. Ini ayo dicambuk, terapkan hukum Islam. Gak perlu. Cukup Allah tanamkan di dalam hati mereka sebuah ajaran yang keliru, yang menyimpang, yang menganggap bahwa mencambuki diri mereka itu sebagai ibadah. Ya, padahal ya mereka itu sebenarnya sedang menyiksa diri mereka sendiri. Alhamdulillah ini gitu. Dan banyak akidah-akidah lain yang menyimpang. Ya, kalau kita bahas tentang akidah Syiah itu satu semester sendiri, Pak. Satu semester sendiri. Iya, karena panjang ya. Dari mulai sejarahnya, siapa ini yang memunculkan akidah Syiah, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja, kemudian pemahamannya bagaimana. Nah, zaman sekarang juga di mana sih mereka di Indonesia ada atau tidak, begitu. Ya, tapi itu sangat penting. Mungkin kalau ada kesempatan mungkin bisa dibahas tentang itu. Baik, ada lagi, Pak? Silakan. Cukup ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.